missing case of Michael Rockefeller. On the 19th of November 1961, Michael Rockefeller went to an island to study the Asmat tribe. When he left the island on his boat, a storm came and made the boat capsize and sink. There was over 12 miles to go before getting to shore, so he had no choice but to go back to the Asmat tribe's island. It is strongly believed that when he returned to the Asmat tribe's island, he was killed with spears and cannibalized in disturbing ways. However, footage of the tribe was released years later that showed a white man hidden within the tribe. This was extremely strange, so people started to suspect that Michael wasn't cannibalist and in reality became a member of the tribe. What really happened to Michael Rockefeller? Itu tadi adalah cuplikan dari video dokumentasi terkait hilangnya Michael Clark Rockefeller, yang terjadi pada tahun 1961. Di tahun 1961, dunia pernah digemparkan oleh kejadian hilangnya Michael Clark Rockefeller di pedalaman Papua. Michael Clark Rockefeller adalah cucu dari Raja Minyak Amerika Serikat, yang bernama John D. Rockefeller, sekaligus putra dari Wakil Presiden Amerika Serikat, yang pada saat itu bernama Nelson Rockefeller. Rockefeller hilang di Papua pada tanggal 18 November tahun 1961. Rockefeller lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1938. Dia adalah anak kelima dari seorang gubernur negara bagian New York dan juga wakil presiden Amerika Serikat yang bernama Nelson Rockefeller. Ia sempat bersekolah di The Berkeley School di kota New York dan lulus dari Akademi Phillips Exeter di kota New Hampshire. Rockefeller sempat menjadi ketua siswa intrasekolah dan pegulat di masa kuliahnya. Rockefeller lulus cum laude dari Universitas Harvard dengan gelar BA di bidang sejarah dan ekonomi. Pada tahun 1960, ia bertugas selama 6 bulan sebagai tamtama di Angkatan Darat Amerika Serikat dan kemudian melakukan ekspedisi ke Museum Arkeologi dan Etnologi Peabody Harvard untuk mempelajari antropologi suku Dani di Nugini, Belanda. Ekspedisi ini dilakukan untuk membuat film dokumenter yang berjudul Dead Bird, sebuah film dokumenter etnografis yang diproduksi oleh Robert Gardner, dan Rockefeller bertugas sebagai perekam suara. Rockefeller dan seorang temannya tidak mengembangkan penelitian tersebut dan beralih mempelajari suku Asmat di selatan Papua. Setelah selesai dari tugas penelitian di Museum Peabody, Rockefeller kembali ke Papua untuk mempelajari suku Asmat dan mengumpulkan barang kesenian Asmat. Rockefeller sangat menikmati kegiatannya sebagai etnografer. Dia menghabiskan waktunya di Nugini, Belanda, dan aktif terlibat dengan budaya serta kesenian sambil mengambil data etnografi. Dalam salah satu suratnya ke rumah, ia menulis, "Saya menjalani waktu yang melelahkan, tetapi sangat menyenangkan di sini. Asmat seperti puzzle besar, dengan variasi dalam seremoni dan corak seni, yang membentuk potongan-potongan. Perjalanan ini memungkinkan saya untuk memahami sifat dari puzzle ini." Hilangnya Rockefeller di pedalaman Papua bermula saat Rockefeller ingin mengumpulkan ukiran kayu suku Asmat, yang rencananya, ukiran kayu tersebut akan menjadi salah satu karya untuk Museum Seni Primitif milik ayahnya. Pada bulan November tahun 1961, Rockefeller berlayar ke Papua dengan mengajak seorang antropolog asal Belanda bernama Rene Wassing dan beberapa kru. Rockefeller berani berlayar ke Papua karena dirinya sudah pernah ke Papua dan sudah hafal medan yang ada di sana. Singkat cerita, perjalanan kali ini adalah musibah bagi mereka karena kapal yang mereka naiki bocor dan terbalik di Laut Arafura, sehingga semua orang yang ada di kapal harus loncat dari kapalnya. Saat itu Wassing berhasil selamat, dan ia hanya melihat Rockefeller mengikat 2 kaleng bensin kosong di pinggangnya, lalu berenang menuju pantai. Jarak tenggelamnya kapal ke pantai saat itu diperkirakan sekitar 12 mil atau sekitar 22 km. Saat itu Rockefeller mengajak Wassing untuk berenang menuju pantai, namun karena jarak yang sangat jauh, Wassing tidak berani, karena takut akan kelelahan dan tenggelam. Namun Rockefeller berkata dia bisa melakukannya. Sampai Wassing diselamatkan, tidak ada tanda-tanda ditemukannya jejak dan jasad Rockefeller.
Hilangnya salah satu anggota keluarga Rockefeller tersebut membuat gempar media-media di Amerika Serikat. Bahkan media menampilkan berita terkait proses pencarian Rockefeller. Pencarian Rockefeller dilakukan dengan mengerahkan helikopter, pesawat, kapal, marinir dan unit polisi, serta ribuan masyarakat lokal, untuk menyisir rawa-rawa dan bakau di sepanjang pantai, agar Rockefeller cepat ditemukan. Setelah pencarian resmi dilakukan selama 3 tahun, akhirnya Rockefeller dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam, pada tahun 1964. Hilangnya Rockefeller, erat dikaitkan dengan suku kanibal. Pernyataan ini dikutip oleh Carl Hoffman, seorang penulis buku, Savage Harvest. Di dalam buku tersebut, Hoffman berpendapat bahwa Rockefeller berhasil mencapai pantai, namun dibunuh dan dimakan oleh suku Asmat. Hoffman juga mengatakan, bahwa pemerintah Belanda dan gereja Katolik sepertinya mengetahui kejadian tersebut, tetapi memilih merahasiakannya. Menurut buku Hoffman juga, ia percaya bahwa Rockefeller dimakan oleh suku Asmat, karena suku Asmat menganggap kanibalisme dan perburuan kepala adalah praktik sakral bagi suku Asmat. Hoffman menuturkan, suku Asmat percaya kalau mereka dapat membentuk ikatan yang kuat dengan korbannya, mengambil kekuatan si korban, namanya, dan menjadi si korban, kalau mereka melakukan praktik kanibalisme. Tak hanya itu, Rockefeller melakukan perjalanan, kala tradisi kanibalisme tengah marak-maraknya. Pada Desember tahun 1957, masyarakat di desa Otsjaneb dan desa tetangga yang ada di Papua, terlibat perang. Dari 124 orang yang ikut dalam bentrokan tersebut, hanya 11 orang yang berhasil pulang. Desa Otsjaneb menjadi salah satu desa yang mempraktikkan kanibalisme, kata Hoffman. Demikian sedikit cerita dari kasus hilangnya Michael Clark Rockefeller, seorang bangsawan Amerika, di pedalaman Papua. Sampai saat ini, misteri hilangnya Rockefeller masih menjadi tanda tanya besar bagi dunia.